Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dimanapun panjenengan berada yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bermuajahah walaupun dalam suasana yang agak mendung. Semoga tidak menambah, semoga saja menambah wawasan kita nanti dalam belajar ilmu dan ngaji di dalam rangka ini. Pemirsa, dari kami akan sedikit menyuplik tentang kitab yang dikarang oleh Habib Zain bin Ibrahim Smith, yaitu kitab Manhajus Shalih. Menjelaskan sedikit tentang adabul alim, yaitu adabnya orang yang berilmu. Yang dimaksud orang berilmu ini tidak hanya para kiai ataupun ustadz ataupun guru, siapapun yang disitu oleh Allah diberi ilmu, maka itu bisa dikatakan orang alim. Baik itu dari kiai, ustadz, guru, dosen atau siapapun, ini adalah termasuk dikatakan orang alim. Di antara adab-adab orang alim ini yang perlu saya sampaikan, ini hanya untuk sekedar mengingatkan kita sebagai orang yang mengetahui dan berilmu, sehingga nanti ketika kita itu menyampaikan ilmu, maka ilmu yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat, memberikan barokah kepada anak didik kita semuanya. Famin adabi, bagian dari adab orang alim, al-insafu, yaitu insaf. Insaf ini dari kata nisfu bisa dikatakan, bisa diartikan adalah sifat yang tengah-tengah, tidak cenderung untuk merasa benar atau merasa salah, tengah-tengah. Artinya ketika seorang alim, ya ini dia bisa juga ketika berkata atau berpendapat, pendapatnya salah. Ketika salah pun dia ini juga mau dan mengakui kesalahan. Ini sangat penting saya sampaikan, karena pada dewasa ini banyak sekali orang yang sungkan mungkin atau malu untuk mengatakan bahwa dia itu atau pendapatnya itu pendapat yang salah. Di sini ada sebuah cerita bahwa termasuk dari sifat insaf ini dulu pada zaman Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar itu menjadi seorang khalifah. Ketika beliau sedang berkhutbah di hadapan orang banyak, tiba-tiba ada seorang perempuan yang datang kepadanya untuk menyampaikan sesuatu yang hak, perkara yang hak yang ada pada dirinya, untuk minta keadilan pada Sayyidina Umar.
Bayangkan seorang khalifah, pemimpin, dilabrak oleh seorang perempuan. Ini kalau zaman sekarang, ya kira-kira langsung diterangkan. Nah ini, tapi beliau karena kebesaran hati, karena sifat kesatrianya, sehingga apapun yang diomongkan oleh perempuan ini, oleh Umar bin Khattab ini didengarkan. Bahkan beliau mengatakan, imro'atun asobat wa rajulun wa akhta'a rajulun. Imro'atun asobat, perempuan yang dimaksud perempuan yang tadi ngabrak itu benar, dan rajul yang dimaksud adalah Sayyidina Umar, akhta', itu salah. Ini menunjukkan sebuah kebesaran dari seorang yang alim, orang yang penuh dengan ilmu. Semakin dia itu ilmunya tinggi, maka dia akan semakin mengakui bahwa kebenaran yang mutlak itu hanya milik Allah, sedangkan dia hanya juga akan keliru dalam menyampaikan. Begitu juga pernah satu ketika Sayyidina Ali itu didatangi oleh seorang laki-laki, dan orang laki-laki itu bertanya. Kemudian Sayyidina Ali berkata, laisa kadzalik. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan kada wa kada, kemudian dibantah oleh seorang laki-laki, walaisa kadzalik ya Amirul Mukminin, walakin kada wa kada. Kemudian yang benar menurut saya adalah begini dan begini. Nah, ini karena sesuai dengan tuntunan agama dan dirasa benar pendapat orang laki-laki ini, maka Sayyidina Ali pun yang terkenal dengan Madinatul Ilmi itu mengatakan bahwa asabta wa akhta'tu, kamu benar dan saya salah. Nah, ini dari sini sifat insaf ya, ini pada zaman sekarang itu sudah mulai hilang, sudah mulai jarang sekali orang mengakui bahwa jadi seakan-akan apa yang menjadi pendapatnya itu pasti benar, dan apa yang menjadi pendapatnya orang lain pasti salah. Ini yang sekarang banyak terjadi. Maka saya ingatkan bahwa termasuk agar orang yang menjadi santri, menjadi murid, ataupun menjadi orang yang kita ajar itu adalah bisa barokah ilmunya, bisa manfaat ilmunya adalah dengan cara di antara gurunya itu mempunyai sifat insaf, mempunyai sifat yang tengah-tengah, berani mengakui kesalahan ketika beliau atau dia itu benar-benar salah. Ini sifat kesatria orang-orang dahulu, para sahabat, para tabi'in yang perlu kita contoh agar memang ilmu itu terus bisa berkembang dan menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Terus yang kedua, di antara adab yang harus disandang oleh seorang yang alim, orang yang dititipi ilmu, baik itu kiai, guru, ustadz, ataupun dosen, ataupun rektor, atau yang lain yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ayakuna la adri, Allahu a'lam idza su'ila amma la ya'lamu. Harus berani mengatakan la adri, saya tidak tahu, atau Allahu a'lam idza su'ila amma la ya'lamu, ketika ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu jawabannya. Ini juga sifat satria dari seorang orang alim. Ketika ditanya harus berani, ditanya sesuatu yang dia tidak bisa menjawab harus berani menjawab la adri atau Allahu a'lam, wallahu a'lam. Ini tidak
seperti akhir-akhir ini kita tahu bahwa kadang-kadang karena malu untuk di hadapan jamaah ketika ditanya merasa malu ketika dia itu mungkin kalau jawabnya tidak tahu, ya, akan menurunkan derajatnya, akan menjadikan dirinya hina dan seterusnya. Ini sehingga menjawab pertanyaan, menjawab apapun dari masyarakat itu selalu dijawab. Ini adalah sebuah kebodohan. Imam Nawawi pun pernah mengatakan bahwa ketidaktahuannya itu sebenarnya tidak membahayakan atau tidak menurunkan derajat orang yang alim. Ketidaktahuannya tidak menurunkan derajat orang alim. Sebab orang alim itu walaupun dia orang alim dalam satu hal keilmuan, tapi dalam hal yang tetap dia adalah seorang yang tidak tahu, sehingga tidak dituntut untuk orang itu tidak dituntut untuk mengetahui segala sesuatu. Kalau dituntut mengetahui segala sesuatu, kira-kira orang itu tidak akan kuat menanggung ilmu yang nanti akan diterima. Oleh karena itu sebuah ketidaktahuan itu juga merupakan sebuah anugerah oleh Allah, sebuah kenikmatan oleh Allah yang memang diberikan pada kita, sehingga ketidaktahuan kita tidak sampai mengurangi derajat atau makom dari seorang yang alim. Ini sehingga kita dari dua sifat ini, sifat yang ada dari orang alim ini, satu yaitu insaf, dan yang kedua adalah sifat gentle, bahwa mengakui dan mau menjawab saya tidak tahu. Ini benar-benar harus kita jadikan sebagai uswah, sebagai petunjuk agar nanti ketika kita itu benar-benar mengalami hal seperti ini, kita bisa melakukan dengan tepat sehingga tidak menyesatkan orang lain, sehingga kita di akhirat kelak mendapatkan jariyah, mendapatkan pahala karena termasuk orang yang ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, saya berpesan untuk saudara-saudaraku semua bahwa dalam masa-masa pandemi COVID ini kita terus sabar, dan dunia pendidikan tetap terus berjalan walaupun dalam keadaan daring, ya, tetap harus berjalan. Jangan kita jadikan pandemi COVID ini sebagai gangguan atau sebagai penghalang kita harus selalu terus belajar dan terus untuk bagi para bapak guru untuk bersemangat untuk mengajari anak walaupun lewat media sosial ataupun dari daring. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.